Mana? Om. Oh, Pak Kace. Pak Kace. Apa kabar Pak Kace? Gimana kabar Pak Kace? Kabar baik, kangen ini saya pengen ke Amrik nyusul Bang Edisa. Oh iya, silakan datang Pak Kace. Silakan datang. Oh iya, siap. Tinggal bikin paspor saya. Iya, silakan Pak Kace datang. Silakan main-main kemari Pak Kace. Topinya, iya. Ya. Pak Kace, jadi kalau datang itu nanti dikasih durasi 6 bulan ya. Datang nanti Iya, kita benar. bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa ngobrol ini 6 bulan, balik lagi ke sini 6 bulan seperti itu. Kapan Pak Kace mau datang? Pak Kace terus minta sama Tuhan sih secepatnya. Ya, anak Batak, siapalah. Pokoknya orang-orang yang ketika berdebat lintas agama kalian dipersekusi, ya kan? Sementara lawan debatnya ketawa ketiwi. Nah, itu dia. Coba kita cerita-cerita itu aja dulu Pak Kace. Pak Kace coba kesaksian dulu Pak Kace. Gimana? Pak Kace, ini ada satu fenomena ya di negara kita tercinta ini, di mana banyak orang-orang Islam itu mereka membuat konten-konten ya tentang Kristen. Saya kasih contohnya ya. Ini karena banyak orang mengira, banyak yang inbox saya ini, kamu itu kenapa ngomongin Islam terus ya? Tapi dia ini lupa bahwa saya ngomongin Islam itu akibat daripada mereka ngomongin Kristen. Nah, iya benar. Nah, saya balik dulu nih kepada teman-teman yang Muslim, bukan kami itu membenci kalian, tidak, wahai saudara-saudaraku, tidak. Tapi karena ini loh, ya contoh nih, Donditan, sebentar ya. Terus kita kasih ini. Kita kasih lihat nih. Karena konten-konten seperti ini nih. Topinya. Iya, terima kasih. Nih, saya kasih contoh nih. Pak Ratu, terima kasih Ju 686 ya. Nih, saya kasih contoh-contoh ya. Pak Marta, terima kasih. Iya, terima kasih Neome. Iya. Nih, contoh-contohnya adalah yang seperti ini nih. Iya. Mana. Bentar. Mawarnya terima kasih, donatnya terima kasih. Romius terima kasih, mawarnya kucingnya terima kasih. Wah, sayang saya nggak kasih baca yang ini sih. Kalau baca yang ini aduh heboh dari. Porno ya. Kira-kira. Iya, banyak orang Islam diislamkan lagi. Bukan ulangan. Tuh bayangin, mereka bilang porno ya, porno Eskiel kan, mereka bebas-bebas saja. Iya, anehnya. Ini bayangkan gini, kalau begini, kalau Islam ngomong porno ya, kitab Eskiel, bukan kitab ulangan, ngetawain Alkitab. Nggak apa-apa, aman, tenang, ada polisi di belakang, tenang. Halo juga. Memang seperti itu. Makanya kami ini karena seperti ini kami jawab nih. Nih, saya ulang lagi sebentar ya Pak Kace ya. Itu ada di menit 42. Saya fokus. Iya, saya fokus nyimak. Lanjut. Bentar. Ya, ada di menit 42. Bentar nih. Terima kasih penggemarku Bentar, saya ini kan ya. Coba dengarkan ini. Terima kasih topinya. Ya. Pak Kace fokus dulu ke sini Pak Kace. Biarkan saja orang kasih gift, biarkan saja, diamkan saja nih. Oke nih. Iya, terima kasih. Lihat ya. Nih. Ya karena segala sesuatu serangan, tuduhan, fitnah terhadap Islam, kita harus bisa mengajarkan kepada umat Islam jawabannya tuh gini loh. Iya, betul. Itulah perlunya kita. Iya. Makanya jadi mantan. Jadi segala yang kita alami ini enggak sia-sia. Iya, betul. Ada manfaat. Ini Fitri ya? Ternyata manfaatnya besar. Jadi mantan kafir. Nah, maksud Dodi gini. Price, terima kasih. Disebutkan bahwa ada ayat yang tidak asli. Mungkin kalau mereka melihat kitab-kitab yang seperti ini tidak terlihat tuh. Tapi ketika bisa ada keluar kitab seperti ini, di dalamnya Uwe dulu pernah baca juga, di dalamnya ada pernyataan bahwa ayat ini tidak asli, sudah jadi dilema baru lagi buat mereka. Iya. Nah, berarti kitab mereka terkonfirmasi tidak terjaga. Dan mereka, umat mereka, itu pun sebenarnya miskin pengetahuan
tentang agamanya sendiri. Terima kasih topinya. Saya nggak berani Topi ngasih loh. baca yang ini sih, kalau baca ini aduh heboh nanti. Porno ya. Lah iya, porno lah. Kira-kira Yesgel kan? Bukan Iya. Nah, mereka seperti itu. Coba bayangin kalau kita pegang Quran, ya porno ya, selesai jemput Anda langsung. Benar. Seperti yang terjadi kepada Pak Kace, teman-teman. Ya begini, Iya, biar teman-teman iya. ngerti siapa Pak Kace ini. Jadi Pak Kace ini adalah seorang mantan Muslim. Ya, dia mantan Muslim. Kemudian dia dulu ya, kami udah kenal tuh udah lama. Masa sih Pokoknya topinya? zaman-zaman COVID dulu ya Pak Kace ya. Iya, Zaman COVID, bagaimana dulu Pak Kace membuka kanal atau channel YouTube, ya, tetapi Iya. kemudian ditangkap begitu. Sementara orang-orang Muslim kalau buka channel YouTube ngomongin Kristen aman, bahkan diundang sama Wapres. Iya, emang begitu. Iya, betul. Iya, silakan Pak Kace. Apa pesan Anda nih? Pesan Anda kepada orang-orang yang berdiskusi atau berdebat lintas agama ini. Yang jelas pesannya itu harusnya kita ini ya diskusi tujuannya baik begitu, bukan mau hujat-hujatan maki-makian, menjawab dan mengcounter. Atau pesan Anda apa? Silakan Pak Kace. Ya, jadi pesan saya sih begini, kalau memang apologet ya, kalau memang ada yang ingin menyanggah, tentu sanggahan kita bukan hanya ngarang, bukan hanya mulut, tentu harus didukung dengan dalil-dalil yang kuat seperti itu. Kitabnya jelas. Buktinya saya kan dituduh di luaran itu kan penista agama, tapi kan hakim tidak berani memutus saya penistaan agama. Yang pertama alasannya hukuman saya sebentar, kalau penistaan agama paling maksimal 5 tahun. Nah, tapi kalau Undang-Undang ITE berita bohong kan undang-undang itu pasalnya pasal 1 tahun 1946 itu kan 10 tahun maksimal saya. Makanya Anda divonis 10 tahun ya. 10 tahun. Ya. Nah, sementara biar polisi tidak dalam tanda kutip tidak terkesan memihak, Yahya Waloni kan akhirnya ditangkap. Iya. Sebenarnya Yahya Waloni ditangkap itu gara-gara Anda ditangkap. Jadi biar Pak Kace tahu. Begini, Pak Kace kan waktu itu kan di Mabes, ditahan di Mabes kan. Ditahan di Mabes waktu itu kan? Betul. Oke, yang nangkap dari Mabes Polri kan? Iya. Oke. Nah, pada waktu Pak Kace ditangkap, supaya Mabes nggak kelihatan tebang pilih, ditangkap juga Yahya Waloni. Iya benar. Tapi ya itu cuman buat ngimbangin doang. Biar nggak terkesan tidak profesional. Masyarakat tahu kok, nggak usah kita munafik. Tahu. Udah kita nggak usah munafik. Jadi gini, semacam tukar guling, betul gini. Jadi pada waktu itu Yahya Waloni itu sudah dilaporkan, bertahun-tahun sudah dilaporkan. Yang ngelaporin itu Pak Esra Soru, yang ngelaporin Joshua Tewu. Joshua Tewu membuat laporan. Itu sudah bertahun-tahun dibuat laporannya, tapi nggak ada tindakan. Di mana Yahya Waloni berkata, kitab Kristen ini bukan palsu ini, bukan lagi palsu ini. Laporkan saya, kan itu kata dia, ya kan? Ya. Yahya Waloni di setiap narasi-narasinya di setiap pengajian itu memaki-maki isi Alkitab. Dibuatlah laporan oleh Pak Joshua Tewu. Gak ada tindakan dari Mabes Polri, mana nihil, gak ada, kosong. Muncullah orang-orang yang greget, muncullah orang-orang yang pengen nanggepin, ya kan? Pada waktu itu kan Yahya Waloni muncul. Kemudian Zakir Naik juga datang dan diundang sama wakil presiden, ya kan? Nanti kalau cuma neno aja nanti mereka nggak percaya. Kita kasih tunjuk nih keadilan-keadilan yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi di negara kita tercinta ini. Kita itu kan mau bersama-sama gitu loh. Hidup sebangsa setanah air, Islam, Kristen, semuanya nggak membedakan suku, agama. Kita semua harusnya itu saling tenggang rasa. Begitu saling menjaga satu sama lain. Nih, saya kasih contoh. Nih. Bagaimana kalau dari mereka, diundang bahkan. Diundang buat ngapain? Ya bahas agama orang. Semua tahu. Nih. Iya. Diundang. Yusuf Kala mengundang
Zakir Naik. Bahasin apa? Bahasin Jesus is Muslim, brother. Jesus is Muslim. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Ya, siapa? Abdul Somad. Di dalam salib itu ada jin kafir. Haleluya. Nah, ketidakadilan ini membuat kami ini bersuara. Kami ngomong nih, menjawab, mengcounter, akhirnya terjadi perdebatan. Nah, pada waktu itu Pak Kaceh, karena Pak Kaceh kan di dalam, mungkin Pak Kaceh nggak lihat info-info di luar. Nah, saya termasuk pemerhati. Nah, ketika laporan masuk kepada Pak Kaceh, ya, bahwa Pak Kaceh dikatakan menista agama karena mengatakan Alhamdulillah Yesus atau gimana? Iya betul seperti itu. Makanya saya nggak ngomong gitu lagi. Iya, Alhamdulillah Yesus artinya dalam nama Yesus begitu. Cuman gara-gara itu doang dipenjarai. Milik Yesus gitu. Iya. Kan segala puji milik Yesus karena Tuhan kita. Iya, ditangkap satu tim dari Mabes, datang satu tim. Waktu itu ditangkap di Bali Pak Kaceh ya? Iya. Ditangkap satu tim dari Bali, ditangkap. Ya, ditangkap seperti seorang teroris gitulah, pokoknya ngeri lah pokoknya ya. Pokoknya seperti itu ditangkap. Akhirnya apa? Supaya Mabes Polri tidak terkesan tebang pilih, ya Waluni juga ditangkap lah. Biar terkesan profesional lah. Tahu masyarakat tuh tahu, bapak-bapak polisi yang terhormat tahu. Ya, kita ini bukan orang tolol, tahu. Nah, tapi setelah itu juga di samping saya. Nah, setelah itu sama-sama divonis. Yahya Waloni vonisnya berapa? 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan. Enak karena apa? Ya karena Muslim, hakim Muslim, jaksa Muslim, penyidik Muslim. Muslim sama-sama Muslim. 5 bulan. Pak Kaceh, jaksa Muslim, penyidik Muslim, hakim Muslim. 10 tahun kau. Apa-apaan ini? Dunia macam apa ini? Ketidakadilan itu nih yang kami suarakan tuh, ketidakadilan itu. Kalau mau adil, misalnya ya 6 bulan sama-sama 6 bulan. Sama-sama penista agama kok. Kalau mau ngomong penista agama, kita sama-sama akui. Di dalam perdebatan, di dalam diskusi, kadang kita selip lidah, kebawa emosi. Saya termasuk mengakui itu. Kadang-kadang terselip emosi, amarah, sehingga ngucapnya sehingga ada emosi. Kalau kita mau ngakui sama, Juma juga sama, Yusuf Pei sama semua kok. Begitu. Iya. Tapi kenapa cuma yang Kristen-Kristen aja? Anak Batak debat dengan Muslim, Islam lawan debatnya. Dia di penjara, lawan debatnya kecekik-cekikan. Iya. Apakah ini adil? Ketidakadilan ini yang saya suarakan. Begitu loh. Sebenarnya ada gini Pak Kaceh. Saya ini juga sekolah hukum, walaupun saya nggak sampai selesai ya. Gini, di dalam KUHAP yang lama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, itu ada satu pasal yang berbunyi begini. Seorang hakim itu tidak boleh mengadili perkara di mana dia itu punya hubungan keluarga dengan sang terdakwa. Dengan seseorang yang sedang diadili. Nggak boleh. Karena apa? Karena putusannya pasti nanti putusannya itu sudah tendensius. Contoh. Udah mirip nantinya. Iya, contoh hakim punya keponakan atau punya saudara. Saudaranya dibunuh. Ya kan? Terus yang diadili itu orang yang membunuh itu nggak boleh. Karena putusannya pasti nanti udah ada amarah di dalamnya atau punya keluarga misalnya. Dia terdakwa itu keluarganya dia. Pasti udah ada rasa kasihan. Kasih. Iya, gitu. Betul. Itu menjadi tidak adil. Nah, sebenarnya itu kalau kita mau jujur pasti ada hubungannya dengan agama. Bayangin hakimnya Muslim. Iya kan? Seorang yang sangat mencintai Nabi, mencintai Al-Quran, yang diadili orang yang menista agamanya, ya pasti berat. Pasti berat. Kita nggak usah bohong. Pak, kalau bicara hukum itu kita bicara keseluruhan. Gitu loh. Makanya di sini ada ada tendensi